Risiko itu datang dari ketidaktahuan apa yang Anda lakukan. Saya ingin menceritakan 3 hal yang menurut saya penting dari buku bestseller Anak Muda Miliarder Saham, karya Andika Sutara Putra. Jika teman-teman belum mengenal siapa Andika Sutara Putra, teman-teman dapat melihat video saya sebelumnya yang membahas siapa Andika Sutara Putra dan apa yang membuat dia bisa menjadi seorang miliarder di usia yang masih belasan tahun. Link akan saya sertakan di bawah ya. Tapi sebelumnya, bagi kamu yang baru saja melihat video ini, kamu boleh klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendukung kami terus bertumbuh dan update video-video inspiratif dan positif. Dalam bukunya, Putra membeberkan bagaimana cara dia mengelola dana investor dan dana pribadinya di Putra Partners selama tahun 2011 sampai dengan 2016, hingga menghasilkan return rata-rata 32,95%. Kunci sukses di pasar saham menurut buku ini ada 3. Yang pertama, usia muda, modal uang, skill atau kemampuan. Yang pertama, usia muda. Usia muda adalah aset terpenting Anda. Semakin muda Anda, maka Anda memiliki kesempatan yang semakin tinggi di pasar saham. Namun juga tidak ada yang namanya terlambat. Waktu yang terbaik untuk memulai investasi di pasar saham adalah sekarang. Yang kedua, modal uang. Think big and start small. Maksudnya, investasi tidak selalu tentang modal yang besar. Mulailah dulu dengan modal yang kecil dan ingat, untuk menjadi kaya, tidak ada yang namanya dengan cepat. Tingkatkanlah modal Anda seiring dengan meningkatkan skill dan kemampuan Anda. Yang ketiga, skill atau kemampuan. Fokus untuk menumbuhkan dan menguasai skill terlebih dahulu. Investasikan uang Anda untuk pendidikan, seperti membeli buku investasi, seminar, atau mentoring dari orang yang sudah sukses, hingga Anda menguasai skill secara mendalam. Mentor merupakan salah satu faktor penting dalam kesuksesan peningkatan kemampuan Anda. Yang pertama, modal uang. Dalam bukunya, Putra menjelaskan bahwa kesuksesan terbesar Putra bukanlah dari investasi saham, melainkan komitmen money management. Bagi Putra, menjadi kaya itu hal yang mudah, tetapi bertahan selamanya dengan kekayaan tersebut itu yang tidak mudah. Banyak artis terkenal yang menjadi kaya raya di masa jayanya, dan jatuh miskin dengan penuh hutang saat karirnya meredup, seperti contoh Mike Tyson, Michael Jackson, Lee Hendry, dan banyak lainnya. Mereka memiliki kemampuan hebat dalam menghasilkan uang, namun tidak mengerti cara mengelolanya, sehingga meskipun kaya raya, akan ada satu titik di mana uang mereka habis. Money management yang dimaksud adalah membagi penghasilan kita menjadi beberapa pos-pos pengeluaran seperti kebutuhan makan, transport, investasi, tabungan, dan lain-lain. Putra memberikan contoh money management ala orang terkaya se-Asia, Lee Ka-shing. Lee Ka-shing adalah konglomerat asal Hong Kong, dan ia terkenal karena kekayaannya mencapai 32 miliar US dollar atau sekitar 464 triliun rupiah. Lee Ka-shing juga adalah seorang yang dermawan, sehingga ia pernah dinobatkan menjadi Asia's Most Powerful Man oleh Asian Week atau orang paling berpengaruh di Asia pada tahun 2001. Money management ala Lee Ka-shing terbagi menjadi 5. Yang pertama, living expense. Yang kedua, making friends. Yang ketiga, learn atau education. Yang keempat, overseas holiday. Dan yang terakhir, investment. Jika kita asumsikan kita memiliki 5 juta sebagai income dan mencoba membagikan berdasarkan money management ala Lee Ka-shing. Yang pertama, living expense itu 30%, yakni kebutuhan hidup sehari-hari. Anda harus bisa menghidupinya dengan biaya sekitar 1,5 juta per bulan atau 50.000 per hari. Awalnya terdengar sulit, namun Putra memberikan tips untuk mencoba memasak makanan Anda sendiri, menggunakan transportasi umum, dan mencuci kendaraan sendiri. Bagi Putra, dia sudah melakukannya selama bertahun-tahun dan hasilnya lumayan. Yang kedua, making friends, 20%, yakni membangun dan perluas networking Anda. Caranya dengan menggunakan budget 1 juta per bulan untuk mentraktir mereka yang sudah lebih sukses, lebih kaya,
atau orang-orang yang sudah berkontribusi paling banyak dalam karir Anda. Ada pepatah yang mengatakan masa depan Anda adalah dengan siapa Anda bergaul. Yang ketiga, education 15%. Membangun pengetahuan dan wawasan Anda. Itu bisa dimulai dengan uang 750.000 per bulan. Anda bisa memulai dengan membeli buku yang seharga 150.000 untuk budget selama 1 bulan, dan sisanya 600.000 bisa digunakan untuk mengikuti seminar atau pelatihan. Di dalam seminar pun juga Anda dapat menemukan networking baru yang lebih sukses, lebih kaya, dan memiliki mimpi yang sama dengan Anda. Dan yang keempat, overseas holiday. Liburan merupakan hal yang penting untuk memberikan energi baru dan untuk dapat kamu bertumbuh lebih besar dan memberikan pengalaman hidup yang berharga dengan budget sekitar 500.000 per bulan. Anda bisa memulai dengan mencari tiket promo jauh-jauh hari, jadwalkan keberangkatan di hari yang tidak libur, dan cari penginapan murah. Yang terakhir adalah investment 25%. Bagian ini yang sangat penting. Dengan uang 1,25 juta bisa digunakan sebagai modal awal investasi saham. Dengan berinvestasi di saham, Anda secara tidak langsung merupakan pemilik bisnis tanpa harus bekerja di dalamnya, sehingga Anda masih bisa melakukan pekerjaan atau aktivitas Anda lainnya. Yang kedua, skill atau kemampuan. Putra menjelaskan dengan rinci langkah-langkah yang ia lakukan dalam memilih saham di pasar saham. Di antaranya, yang pertama, membeli bisnis yang profit. Mulailah dengan melihat laba bersih perusahaan. Caranya dengan mendownload atau melihat laporan keuangan yang diterbitkan melalui situs BI. Anda bisa melihat situs BI di situs www.idx.co.id. Kemudian memilih perusahaan yang menghasilkan laba positif minimal 3 tahun berturut-turut. Yang kedua, return on equity atau ROE. ROE adalah rasio tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba sebanyak mungkin dari modal yang dimiliki. Cara menghitungnya dengan membagi laba bersih dan ekuitas. Semakin tinggi ROE, semakin bagus. Rata-rata perusahaan dengan ROE di atas 10% sudah termasuk perusahaan yang baik ya teman-teman. Yang ketiga, utang yang masuk akal. Utang tidak selalu buruk. Yang terpenting, perusahaan dapat memanfaatkan utang dengan efektif. Cara mengukurnya menggunakan rasio DER atau Debt to Equity Ratio. Biasanya, DER yang baik tidak melebihi ekuitas bersih perusahaan atau di bawah 100%. Namun, lain hal dengan sektor perbankan dan perusahaan multifinance. DER pasti di atas modal atau di atas 100%. Hal ini dikarenakan uang simpanan dari nasabah dianggap sebagai hutang oleh bank. Dan uang yang dari nasabah ini digunakan kembali untuk memberikan pinjaman ke debitur untuk membangun rumah, membangun usaha, dan sebagainya. Yang keempat, book value atau BV. Book value merupakan nilai suatu perusahaan dilihat berdasarkan kinerja laporan keuangannya. Cara menghitung book value dengan membagi modal bersih dengan jumlah saham beredar. Sebagai contoh, Unilever per tanggal 24 November 2017 memiliki book value sekitar 616,54 dengan harga saham 49.400 per lembar. Artinya, setiap lembar saham Unilever yang seharga 49.400 memiliki hak akan ekuitas Unilever sebesar Rp616,54. PBV atau Price Book to Value itu adalah membandingkan book value dengan harga saham beredar. Sebagai contoh, book value Unilever per tanggal 24 November sebesar 616,54. Sedangkan harga per lembarnya 49.400. Bila kita bandingkan, maka 49.400 dibagi 616,54 didapat 80,13. Artinya, harga saham Unilever sudah 80 kali dari nilai bukunya. Sekarang, coba kita bandingkan dengan saham Lipo Cikarang atau yang biasa kita kenal Meikarta dengan kode saham LPCK. Nilainya BV sekitar 6.408,28.
Dengan harga per tanggal 24 November juga sebesar 3.820 per lembar. Bila dibandingkan, maka 3.820 dibagi 6.408,28 didapat 0,60-an. Artinya, harga saham LPCK hanya 0,6 dari nilai bukunya. Ini juga bisa dikatakan bahwa harga LPCK sedang terdiskon 40%. Yang kelima, EPS atau earning per share. EPS adalah laba bersih per saham. Cara menghitungnya dengan laba bersih dibagi dengan jumlah seluruh saham beredar. EPS Unilever sebesar 837,57. Artinya, setiap harga satu lembar saham Unilever yang tadi 49.400 mampu menghasilkan profit sebanyak Rp837,57 per lembar saham. Dan yang terakhir, price to earning ratio atau biasa disingkat PER. PER adalah harga suatu saham dibagi dengan EPS-nya. Rasio ini digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Fokus untuk menghitung PER adalah untuk menentukan PER yang rendah. Semakin rendah PER, maka semakin murah saham tersebut. Sebagai contoh, harga saham Unilever 49.400 dengan IPS 837,57, maka PER-nya adalah 58,9. Artinya, harga saham Unilever 58,9 kali lebih tinggi dibandingkan keuntungan per lembar sahamnya. Rata-rata PER yang di bawah 10 itu sudah sangat baik. Untuk mengetahui secara persis, kita perlu membandingkan PER beberapa perusahaan dengan industri yang sama. Misalkan kamu ingin mencari yang di bank, maka bandingkan beberapa perusahaan dan lihat PER-nya. Rata-rata PER seberapa dan pilihlah PER yang paling rendah. Ketujuh langkah yang sudah dijelaskan tadi merupakan alat untuk menganalisa perusahaan yang layak untuk diinvestasikan atau tidak dengan kondisi terkini. Analisa yang baik harus melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan atau prospek perusahaan 2-3 tahun mendatang. Nomor 3, krisis itu berkat. Bagi Putra, krisis ekonomi itu pasti terjadi. Suka atau tidak suka, pasti akan terjadi. Rata-rata krisis terjadi hampir setiap 10 tahun sekali. Dari tahun 1987, Black Monday, kemudian krisis moneter di tahun 1997 sampai dengan 1998, di mana nilai tukar rupiah terdevaluasi hingga 90% dan inflasi mencapai 78%. Kemudian krisis ekonomi di tahun 2008. Krisis memang membawa ketakutan dan memberikan dampak negatif bagi banyak orang. Kemudian, apa sih peluang ketika krisis terjadi? Pasar saham rontok. Harga saham terdiskon sangat bawah. Rata-rata saham perusahaan akan mengalami penurunan yang sangat-sangat parah. Akibatnya, saham-saham yang memiliki kualitas bagus, harganya akan sangat murah. Bahkan, jauh lebih murah dari harga wajarnya. Jadi, di titik inilah kesempatan kita, para investor, membeli saham-saham mutiara yang berharga dengan diskon yang besar-besaran. Rata-rata investor saham yang kaya raya justru mengumpulkan kekayaan terbesarnya setelah krisis terjadi. Jadi, setiap krisis yang terjadi ada juga sisi positif atau peluang. Putra memberikan contoh dalam bukunya beberapa perusahaan yang mengalami peningkatan sangat signifikan 5 tahun pasca krisis tahun 2008. Yang pertama ada Cepin, naik hingga 6.700%. LPCK, naik hingga 5.400%. MNCN, naik hingga 3.000%. MAPI, naik hingga 3.000%. Dan ASRI naik hingga 2.000%. Jadilah takut ketika semua orang serakah, dan jadilah serakah ketika semua orang takut. Jika kamu suka dengan video ini, kamu bisa memberikan like dan komen di bawah mau video tentang hal inspiratif apa yang akan saya bahas. Share juga agar orang-orang terdekatmu juga bisa bersama-sama bertumbuh positif.